Setelah lama menghilang, kini kelompok Houthi kembali berulah di Laut Merah. Kembalinya mereka pada konflik di Timur Tengah juga bisa dikatakan gak main-main. Pasalnya kelompok militan yang berasal dari Yaman tersebut dikabarkan menyerang kapal induk dan juga kapal perusak milik Amerika Serikat. Yap, kalau nggak salah dengar, kapal induk milik Amerika Serikat. Kabar tersebut dilaporkan langsung oleh juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree pada beberapa waktu lalu. Ia mengatakan kalau kelompoknya telah melancarkan serangan rudal dan drone selama 24 jam ke kapal induk, kapal perusak, 3 kapal di Laut Merah, serta Samudra Hindia. Dan di antaranya ada yang mengalami kebakaran hebat. Amaliyatan askariyatan mushtarakah بعدد كبير من الصواريخ البالغة. Gak hanya itu, juru bicara kelompok Houthi tersebut juga menegaskan kalau serangan yang dilancarkan kelompoknya tersebut untuk membela seluruh saudara-saudara mereka di Palestina. Namun Saree juga mengatakan kalau serangan tersebut sebagai bentuk balas dendam mereka atas serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Inggris. What can they do apart from wash away the remains? Seperti yang dikatakan sebelumnya, kalau kapal perang milik Amerika Serikat diserang dengan rudal dan juga drone. Kemungkinan rudal yang digunakan hingga membuat kapal Amerika terbakar adalah rudal Fajar 4. Rudal ini merupakan rudal yang dibuat dan juga berasal dari Iran. Diperkirakan, rudal ini dirancang sejak tahun 2014 lalu dan dikirim ke Houthi di tahun 2022. Nah, rudal ini berukuran kaliber 333 mm yang mampu dikendalikan secara manual. Dengan memiliki sirip untuk bermanuver, pastinya rudal anti kapal ini cukup mematikan jika diluncurkan. Setidaknya rudal anti kapal ini terbagi menjadi 2 jenis, ada Fajar 4 dan Fajar 4CL. Lalu kemudian juru bicara kelompok Houthi juga mengatakan kalau kelompoknya juga mengarahkan drone ke kapal Amerika di Laut Merah. Nah, sejauh ini beberapa sumber selalu mengatakan kalau kelompok militan tersebut menggunakan drone dari Iran bernama Shahed 136. Apalagi drone ini memiliki kemampuan yang terbilang cukup handal dalam melancarkan serangan ke kapal-kapal di Laut Merah, termasuk kapal Amerika. Hal tersebut bisa dibuktikan dari spesifikasinya yang bisa dikatakan memang cukup unik dibandingkan drone militer pada umumnya. Terbukti dengan panjang 3,5 meter dan lebar mencapai 2,5 meter. Membuat Shahed 136 ini mampu membawa hulu ledak seberat 50 kg. Dengan hulu ledak sebanyak itu, tentunya membuat Shahed 136 memiliki daya ledak yang cukup besar untuk membakar kapal milik Amerika. Namun dalam begitu, bobotnya cukup berat mencapai 200 kg. Meskipun seberat itu, tapi kekuatan mesin dari drone ini membuatnya mampu melaju di kecepatan maksimum 185 km per jam. Bahkan hebatnya, karena drone ini memiliki jangkauan operasional sejauh 2.500 km. Iya, wajar aja jika Iran mematok harga sekitar 10.000 hingga 50.000 dolar per unitnya. Soalnya kemampuannya pun cukup hebat. Apalagi drone ini memang dirancang untuk menyerang sasaran darat dari jarak jauh hingga ditembakkan dalam jumlah banyak dari rak peluncuran untuk membebani pertahanan udara musuh dengan menghabiskan senjata mereka selama serangan. Makanya gak heran jika salah satu dari kapal Angkatan Laut Amerika terbakar gara-gara serangan tersebut. Tapi kemungkinan besar kapal Angkatan Laut Amerika yang terbakar adalah kapal perusaknya. Pasalnya seperti namanya, kapal perusak berfokus pada persenjataan untuk menyerang kapal dan juga pesawat musuh. Mereka biasanya cukup minim dalam hal sistem pelindungan kapal. Berbeda dengan kapal induk yang sejatinya cukup mengandalkan sistem pelindungan untuk bertahan dalam peperangan. Apalagi kelompok perusak US Navy tersebut diserang selama 24 jam tanpa henti. Tentunya membuatnya kesulitan untuk keluar dari serangan rudal dan drone kelompok Houthi. Meskipun begitu, kapal perusak Amerika tentunya masih memiliki sistem pelindungan untuk memberikan keselamatan pada awak kapal.
Setidaknya, beberapa kapal perusak milik negeri Paman Sam tersebut membawa beberapa unit close-in weapon sistem palang yang berukuran kaliber 20 mm untuk menangkal serangan udara dari musuh. Dengan sistem pelindungan kapal ini, kapal perusak milik Amerika seharusnya dapat bertahan dari serangkaian serangan rudal dan drone dari kelompok Houthi. Namun sepertinya, kelompok Houthi mengerahkan rudal dan juga drone dalam jumlah besar, sehingga membuat sistem perlindungannya tersebut rusak atau bahkan hancur. Pada kasus serangan rudal anti kapal, tentunya membuat kapal militer sekalipun bakal mengalami kerusakan pada lambung. Tentunya hal tersebut cukup berbahaya, apalagi seperti yang kita ketahui, kapal perusak membawa rudal dalam jumlah besar. Gak cuma itu aja, kemungkinan besar serangan dalam jumlah besar membuat berbagai persenjataan, utama di kapal perusak Amerika, mengalami kerusakan parah. Mulai dari meriam kapal hingga vertical launching system pada kapal pun bermasalah. Dengan begitu, kapal perusak sama sekali nggak bisa melancarkan serangan apapun ke kelompok Houthi. Gak hanya itu, kemungkinan akibat serangan yang dikerahkan kelompok Houthi membuat sistem peperangan dan umpan elektronik mengalami masalah, sehingga membuatnya gak bisa berfungsi. Hal ini cukup berbahaya karena membuat kapal perusak gak mampu mengganggu sistem pemandu dari rudal yang dikirimkan. Gak hanya itu, beberapa sistem penunjang kapal, seperti sistem radar hingga sistem komunikasi ke markas juga bermasalah. Dengan permasalahan tersebut, tentunya membuat kapal perusak Amerika bakal kesulitan untuk melanjutkan perjalanannya di Laut Merah. Berbeda dengan kapal induk bernama USS Dwight D. Eisenhower yang juga mendapatkan serangan rudal dan drone dari kelompok Houthi. Pasalnya seluruh persenjataan yang disematkan ke dalam kapal induk ini pastinya menjadi sistem pelindungan bagi USS D. Eisenhower. Bahkan jika kelompok Houthi berusaha untuk melancarkan rudal mematikan sekalipun, kapal induk ini terbilang cukup mampu mencegat serangan tersebut. Terbukti USS Eisenhower diklaim membawa 2 unit RIM 7 Sea Sparrow untuk menjadi sistem perlindungan kapal. Pasalnya, Sea Sparrow sendiri dirancang untuk menjadi sistem senjata anti pesawat dan anti rudal jarak pendek. Bahkan hadirnya sistem perlindungan satu ini diklaim untuk melindungi kapal induk Amerika dari serangan rudal anti kapal. Nah, dengan sistem perlindungannya ini, USS Eisenhower mampu mencegah serangan apapun dari jarak 10 mil laut atau sekitar 19 km. Gak hanya itu, dengan Sea Sparrow, kapal induk ini mampu menyerang rudal berkecepatan 4.256 km per jam. Gak cuma itu aja, kapal induk ini juga membawa sistem pelindungan kapal bernama RAM 116 Rolling Area Missile atau singkatan RAM. RAM sendiri dirancang untuk mencegah serangan dari rudal anti kapal musuh. Nah, kemungkinan RAM sendiri menjadi sistem perlindungan kedua jika RAM 7 gak mampu menangkal serangan rudal yang mengancam keselamatan kapal induk. Makanya gak heran jika sistem perlindungan ini hanya mampu menangkal serangan dalam radius 9 km. Terlebih lagi kecepatan rudal pencegatnya mampu melaju di kecepatan maksimum 2.500 km per jam. Dan ketika sistem perlindungan kapal ini masih nggak sanggup menahan serangan dari musuh, maka close-in weapon sistem palang bakal menjadi perlindungan terakhir bagi USS Eisenhower. Apalagi dengan panjang kapal 332,8 meter dan lebar mencapai 76,8 meter, membuatnya mampu membawa 90 jet tempur termasuk helikopter. Tentunya dengan jet tempur sebanyak itu, US Navy bisa melancarkan serangan balik ke kelompok Houthi. Apalagi kapal induk ini udah dilengkapi sensor dan sistem pemrosesan yang cukup lengkap, sehingga membuatnya mampu melacak hingga mengetahui sumber serangan. Gak cuma itu aja, USS Eisenhower juga dilengkapi peperangan dan juga umpan elektronik yang mampu menanggulangi serangan torpedo oleh kapal selam. Meskipun begitu, kapal induk milik Amerika ini sudah tergolong tua.
Pasalnya USS Eisenhower baru dirancang pada tahun 1970. Dengan anggaran sebesar $679 juta, kapal induk ini akhirnya memulai tugasnya di US Navy pada tahun 1975. Karena hal tersebutlah, serangan yang dilancarkan oleh kelompok Houthi bisa aja cukup berbahaya karena kondisi kapal induk nggak seoptimal seperti dulu.